Oke teman-teman, sekarang kita akan perbaiki kuis yang sebelumnya kita buat. Kenapa dia bukan tiba-tiba ya, mungkin karena kesalahan saya. Karena ini baru pertama kali juga saya mencoba tutorial MS ini. Kita akan lebih mendalam membahas terkait kuis ya teman-teman. Sekarang bagaimana caranya kita mencoba kuis kembali untuk mengetes, karena kan mau kita ubah gitu teman-teman. Coba kita ke kursus tadi, kursusnya kita klik di sini ya, ini ada course, kita ke kursus, klik-klik. Nah, ke sini lalu kita continue to lesson. Dan ketika kita klik ke kuisnya, ini kita nggak bisa mencoba kembali teman-teman ya, karena kan item allow-nya cuma satu ya. Dan remaining-nya kita sudah nggak ada karena sebelumnya 0 dan kita sudah mencoba satu kali. Nah, oke, caranya bagaimana? Kita bisa ke kursusnya, lalu kita ke quiz item. Di sini ada ya menu quiz item. Kita klik. Nah, di sini akan muncul hasil kuis dari siswa. Oke. Dan teman-teman bisa mereview juga. Kalau diklik review di sini, kalian bisa mereview secara otomatis, secara manual di sini ya. Kalian bisa memberikan instruktur feedback juga, dan di sini kalian bisa memberikan secara manual. Misalkan ini salah, kalian bisa klik salah, lalu dimasukkan instruktur feedbacknya apa, kayak gitu, lalu diklik update. Nah, itu mungkin nanti kita bahas lebih dalam. Sekarang kita ke quiz item lagi, lalu kita hapus teman-teman hasil dari saya tadi ya, diklik lalu delete. Nah, kalau di delete artinya dia bisa mencoba kuisnya kembali teman-teman. Oke, sama aja seperti di reset ya. Nah, lalu kita kembali ke sini, lalu kita refresh. Lihat, kita bisa mencobanya kembali. Nah, sekarang kita edit dulu, kita perbarui pengaturan dari kursus kuisnya. Kita ke course, lalu klik sunting. Lalu kita ke bagian bawah, ke bagian course builder, ke bagian kuis kita klik. Dan di bagian setting teman-teman. Nah, ternyata kita harus settingnya default di bagian quiz feedback mode. Nah, default ini dia tidak akan memberikan jawabannya. Oke, kalau reveal mode itu dia langsung memberikan jawaban yang benar teman-teman. Nah, itu kembali kepada teman-teman lagi. Kalau mau seperti itu tinggal dipilih reveal mode. Tapi kalau nggak mau dikasih tahu jawaban yang benar itu apa, diklik default aja. Kayak gitu ya. Oke, seperti itu. Lalu sekarang saya mau coba tampilkan waktunya teman-teman ya. Seperti itu. Lalu saya coba klik save. Dan saya klik silang. Dan saya perbarui. Oke, sudah diperbarui. Saya coba ke kuisnya lagi, saya refresh. Nah, sekarang saya akan coba start quiz teman-teman. Sekarang, nah lihat ya, ada waktunya sekarang teman-teman, lihat time remaining-nya. Oke, ini akan terus berjalan, keren ya. Nah, sekarang saya akan coba jawab yang benar dulu, content management system. Dan di sini saya akan salahkan, yaitu false. Harusnya true ya. Lihat, kita submit quiz. Lihat teman-teman, tidak memberikan jawabannya. Dan sekarang kita bisa lihat di sini. Lihat, correctnya 1 dan incorrectnya 1 ya. Benar dan salahnya 1-1. Dan kita dapat 50. Dan lulus. Oke teman-teman. Seperti itu untuk kuis yang jawabannya tidak langsung ditampilkan. Dan cara mereset kuisnya juga bisa manual di quiz item. Tadi kita sudah buat dua jenis pertanyaan. Yang pertama adalah single choice dan yang kedua adalah true atau false. Ada dua pertanyaan lagi teman-teman jenisnya. Sekarang kita akan coba, yaitu yang pertama essay dan yang kedua adalah fill in the blank. Sebetulnya ada satu lagi yang multiple, tapi multiple ini mirip-mirip sama single, jadi saya anggap ini sama. Jadi kita akan coba yang essay dan fill in the blank teman-teman. Caranya bagaimana? Di sini kita akan ke quiz item dulu teman-teman. Quiz item, kita reset dulu. Kita delete. Terapkan supaya kita bisa mengetes lagi. Kita ke quiznya, kita refresh. Oke ya, bisa dicoba. Sekarang kita ke kursusnya, lalu kita scroll ke bawah, ke pengenalan, ke bagian quiznya kita klik. Nah, kalau sudah, kita ke question.
Nah, di sini saya akan tambahkan 2 pertanyaan lagi, jadi totalnya itu ada 4. Nah, berarti sebelumnya ini kan nilai pertanyaan ini adalah 50-50 teman-teman ya, karena hanya ada 2 aja. Jadi kalau betul semua 100. Sekarang saya akan ubah dulu masing-masing 25, karena ada 4 pertanyaan teman-teman. Jadi kalau betul semua adalah 100. 25 seperti ini. Saya masukkan ya poinnya 25, save and continue. Lalu untuk yang kedua, true atau false-nya saya masukkan 25 juga poinnya. Save and continue. Oke, kalau sudah, kita ke bagian setting. Di parsing grade-nya kita ubah menjadi 25 aja. Jadi kalau dia benar 1, nggak apa-apa, nggak masalah. Lalu saya klik save. Lalu kita ke question lagi dan kita masukkan add question untuk menambahkan pertanyaan baru. Nah, di sini saya sudah buat pertanyaan teman-teman, ini nomor 3, yaitu jelaskan apa yang kamu ketahui tentang WordPress. Saya copy, saya pastekan di sini. Namanya adalah open-ended essay. Oke, lalu answer required. Oke, lalu poinnya 25. Dan kita langsung masukkan save and continue. Kenapa? Karena dia begini aja teman-teman ya, dan nanti akan otomatis menampilkan input text area, di mana kalian bisa memasukkan seperti essay aja, gitu. Jadi itu nggak ada benar atau salahnya, itu bisa reviewnya secara manual teman-teman. Jadi kalau di kuis kalian salah satu pertanyaannya ada berjenis open-ended atau essay, akan secara otomatis dibaca oleh sistem under review statusnya. Jadi bukan langsung status lulus atau tidak. Oke, jadi butuh review dulu dari si mentornya. Kalau ada pertanyaan ini di kuis kalian, kalau nggak ada pertanyaan ini, dia akan otomatis langsung dihitung apakah lulus atau enggak. Oke, seperti itu ya. Jadi langsung aja save and continue. Lalu kita masukkan lagi pertanyaan terakhir, add question. Kita masukkan, yaitu silahkan lengkapi kalimat di bawah ini. Nah, ini untuk fill in the blank teman-teman. Kita pilih questionnya fill in the blank. Mohon maaf, tadi saya bilang yang fill in the blank ini seperti apa, saran-saran gitu ya. Jadi hampir sama seperti essay. Ternyata bukan teman-teman. Fill in the blank ini kita kayak melengkapi kalimat seperti bahasa Indonesia aja, misalkan tolong lengkapi kalimat berikut kayak gitu. Nanti di sini kita bisa buat seperti itu. Answer required, masukkan poinnya 25. Nah, di sini teman-teman, ini pertanyaannya, lalu di sini jawabannya. Nah, di sini saya akan copy. Ini ya. Saya akan copy, lalu saya paste. Nah, jadi seperti ini. Saya akan jelaskan dulu. Ini adalah kalimat, dan nanti ini yang akan kosong teman-teman. Jadi seperti dijelaskan. Nanti akan ada, kalian bisa mengisi kalimat yang kosong ini. Seperti itu ya. Nah, kalimatnya itu yang mau dikosongkan harus menggunakan format seperti ini. Mohon maaf, ini formatnya harus belakangnya harus tanda kurawal ya. Jangan sampai salah teman-teman. Dibuka dengan tanda buka kurung kurawal dan penutupnya kurung kurawal juga. Oke. Kalian bisa cek di samping keyboard P. Itu ada kotak. Ada 2 ya, ada kurawal dan kotak kurungnya. Pilih yang kurawal, pakai shift. Depan dan belakang namanya dash. Nanti ini akan otomatis kosong, dan ini bisa diinput, bisa dimasukkan oleh si siswanya. Jadi ketika yang biasa disingkat titik-titik-titik, nah di titik-titik ini nanti si siswa bisa mengisi. Nah, kalimat benarnya taruh di mana? Di sini. Nah, berikan jawabannya benar apa? Misalkan CMS seperti itu. Ya udah. Nggak masalah, misalkan nanti siswa masukinnya CMS-nya besar, padahal kita masukin yang benarnya adalah CMS. Nggak apa-apa teman-teman. Nanti akan otomatis terbaca sama. Oke, walaupun dia pakai huruf besar, tapi kalian masukkannya huruf kecil itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting selama namanya sama. Oke, jadi dia nggak lihat besar kecilnya, nggak lihat kayak gitu ya. CMS. Nah, kalau kalian ada 2 nih, misalkan ada 2 pertanyaan di sini juga, karena titik-titik-titik ya, berarti kalian buat lagi dash lagi, lalu kurung kurawal spasi, jangan lupa seperti ini. Berarti kalian buat 2 jawaban kan. Nah, buat 2 jawaban ada di sini contohnya pakai tanda pipe.
di atas tombol enter pakai shift. Nah, jawaban kedua apa? Berarti populer. Kayak gitu. Jadi dia harus isi 2 kekosongan ini. Oke, ini jawabannya di sini. Kayak gitu ya. Saya berikan 1 aja. Jadi di sini karena kepopulerannya. Oke, teman-teman, seperti itu. Lalu kita klik save answer. Kalau kalian mau buat lagi bisa di add and option aja. Oke, seperti itu. Kita klik save and continue. Oke, kalau sudah, saya coba pastikan dulu teman-teman yang OpenAI ini tadi apakah poinnya udah saya tambahkan jadi 25. Oke, udah ya. Oke, udah semua. Kita klik next. Di sini menitnya 5 aja. Waktunya biarkan. Percobaannya hanya 1. Oke. Save dan kita lihat advanced optionnya dulu. Oke, single question. Esainya 300 kata teman-teman ya. Jangan lupa diubah. Nanti kalau 1000 kata, pokoknya masukkan di sini limitnya berapa kata. Misalkan jawaban kalian itu nggak bakal panjang-panjang banget ya, berarti kalian masukkan aja misalkan 300 udah cukup banget maksimal, masukkan 300. Jadi kalau dia melewati lebih dari 300 nggak bisa teman-teman. Oke, seperti itu. Lalu kita save. Kalau udah silang, lalu kita refresh, perbarui maksudnya, bukan refresh. Oke, kalau sudah, kita bisa langsung ke kuisnya. Kita refresh. Lihat teman-teman, di sini questionnya menambah menjadi 4 dan di sini passing grade-nya menjadi 25. Jadi kalau kalian jawab yang benar hanya 1, itu tetap lulus ya. Start quiz. Oke, di sini kita jawab konten. Lalu memungkinkan kita membuat website tanpa kode menggunakan WordPress, benar. Dan jelaskan apa yang kamu ketahui tentang WordPress. Sini saya akan jelaskan. WordPress adalah aplikasi untuk membuat website bagi pemula, berjalan di sisi browser. Seperti itu teman-teman ya. Nanti jawaban ini akan direview dulu oleh si mentornya. Jadi nggak ada benar atau salahnya dulu. Jadi manual ya reviewnya. Answer and next question. Nah, ini teman-teman. Yang fill in the blank. Jadi seperti ini. Titik-titik-titik. Dan kita bisa masukkan jawabannya di sini. Silahkan lengkapi kalimat di bawah ini. WordPress adalah content management system yang biasa disingkat. Masukkan CMS. Karena kepopulerannya, WordPress menjadi sebuah aplikasi yang diminati oleh banyak orang. Oke, benar. Coba di sini saya akan coba salahkan teman-teman ya. Misalkan menjadi UI gitu. Nih, harusnya salah ya. Kan tadi kan CMS yang benar ya. Saya salahkan UI. Lihat teman-teman, yang benar 2, yang salah 1. Harusnya ada 4 ya. Yang 4 itu, yang keempat itu adalah esai tadi. Jadi jawabannya masih mengambang, benar atau salahnya. Nah, yang incorrect ini adalah yang tadi, yang UI. Kita bisa lihat di sini detailsnya. Kita klik, lihat di sini teman-teman. Nah, tuh ya. Jawaban yang benar adalah CMS. Di sini kita bisa lihat di quiz overview-nya incorrect. Nah, di sini review require. Kita lihat di sini kita ke quiz item, kita refresh. Nah, akan muncul statusnya under review. Kita harus nge-review dulu teman-teman. Kita klik review. Selanjutnya di sini ada notifikasi reminder, please review answer for question nomor 3. Kita bisa lihat langsung ya. Nomor berapa nih yang harus di-review? Oh, nomor 3. Oke, nomor 3 ini jawabannya. WordPress adalah aplikasi untuk membuat website bagi pemula. Kita mikir ini benar. Oke, kita klik aja manual review, klik mark as correct. Nah, benar ya. Lalu kita bisa masukkan feedbacknya. Belajar lagi, pelajari lagi terkait kepanjangan dari kependekan ya, singkatan atau terkait singkatan dari content management system. Karena yang benar adalah CMS. Seperti itu, nanti akan muncul di profilnya si siswa. Kita klik aja update. Oke, kita klik update, lalu kita ke dashboardnya, lalu kita refresh saja. Nah, muncul teman-teman di sini.
Ini struktur feedbacknya, pesannya. Lalu di sini kuis kita juga udah pas, resultnya sudah keluar dan kita mendapatkan 75. Yang salah satu tadi, oke, yang Yui tadi ya, kita bisa lihat di sini detailnya. Nah, seperti itu teman-teman, membuat pertanyaan, fill in the blank, dan esai. Sampai jumpa di video berikutnya.